selamat Pagi, siang, sore, atau ketemu lagi bersama saya Ketua Sudarmo dalam media pembelajaran transformasi fungsi. Dalam hal ini sekarang kita akan membahas tentang rotasi fungsi sebagai kelanjutan transformasi fungsi refleksi yang kemarin. Dapat kita katakan dari segi pengertian, maka transformasi fungsi rotasi itu adalah transformasi yang memetakan setiap titik pada bidang ke titik lainnya dengan cara memutar pada pusat tertentu, apakah pusatnya itu adalah 0,0 ataupun pusatnya adalah A, B. Ini kalau ini kebetulan pusatnya 0,0, inilah dimana bangun ABC ini diputer sini, inilah sudah putaran 135 derajat ya. Dan ingat ya bahwa jika perputarannya itu adalah berlawanan arah jarum jam, ke sini dia putarannya ya, maka dia adalah negatif, positif ya, terbalik ya, maaf. Apabila dia berlawanan maka dia adalah positif. Tapi sebaliknya, kalau dia seandainya searah jarum jam ke sini dia putarannya kanan, maka dialah negatif. Nah, itu mohon diingat ya. Nah, tergantung dari soalnya apakah disebutkan arahnya atau tidak, atau mungkin langsung besar sudutnya yang diberikan. Oke. Nah, kita konsentrasi pada rotasi dengan pusat 0,0. Nah, sahabat belajar, untuk rotasi dengan pusat O atau 0,0, di mana titik A-nya adalah X, Y, dirotasikan terhadap pusat seperti tadi dikatakan sebesar A derajat, akan menghasilkan bayangan adalah X aksen Y aksen, selalu seperti kemarin kita bayangannya adalah X aksen Y aksen. Nah, ini dapat dituliskan seperti ini bentuknya. Kalau ini pusatnya ya, ini pusatnya, maka ini adalah yang akan dipetakan. Pusatnya O besar alfa derajat, maka bayangannya lah X aksen Y aksen. Terus pertanyaannya adalah bagaimanakah bayangannya X aksen Y aksen itu? Nah, untuk transformasi rotasi pada pusat ini kita akan menggunakan perumusan cos alfa min sin alfa cos alfa. Kita ingat ini adalah matrik, dan berarti Anda harus mengingat trigonometri yang sudah pernah dipelajarin. Nah, itu. Nah, kalau dimasukkan nanti ketika akan mencari bayangan, maka bayangannya adalah X aksen Y aksen adalah matrik ini dikalikan XY. Nah, sehingga kalau dikalikan ya seperti ini, ingat perkalian matrik ya. Nah, bagaimanakah kalau dia dalam bentuk matrik? Kalau tadi mungkin harus mengingat itu ya. Nah, kita coba cari satu persatu sudutnya. Untuk ini ingat ini bahwa inilah bentuknya ya, cos alfa min sin alfa cos alfa. Nah, kalau kita misalnya 90 derajat masukkan ke sini. Nah, ini 90 derajat ya. 90 derajat artinya arahnya ke berlawan arah jarum jam. Kalau 90 derajat, cos 90 adalah 0. Sin 90 1, karena min di sinilah ini min 1. Sin 90 adalah 1. Cos 90 0, maka matriknya seperti ini. Inilah yang akan dikalikan dengan yang akan dicari bayangannya X, Y-nya. Dengan cara yang sama, bagaimanakah kalau min 90? Maka matriknya seperti ini. Ya. Kalau 180 matriknya seperti ini. Ya. Nah, kalau 270 itu akan sama dengan min 90, sehingga kalau dimasukkan akan ketemu ini. Demikian juga min 270 akan sama dengan ini yang 90. Terus bagaimanakah dengan min 180? Akan samalah dengan ini. Jadi ini intinya untuk yang sudut 90 atau min 90 atau 180 atau 270 atau min 270. Terus bagaimanakah kalau seandainya misalnya 45? Ya lain lagi bentuknya. Ya, seperti itu. Nah, mari kita coba mengertinya dengan menggunakan di dalam persoalan.
Misalnya contoh soalnya adalah sebuah persamaan Y sama 2X tambah 4 dirotasi seberat 90 derajat searah jarum jam. Kalau searah jarum jam dapat dikatakan dia adalah min 90. Ya. Nah, sehingga mohon diingat seperti ini. Tadi sudah di matriknya sudah ada min 90 akan ketemu 01 min 10. Bagaimanakah penyelesaiannya? Nah, ini baik dengan cara menggunakan matrik maupun dengan menggunakan sudut. Langsung aja ini kalikan biar lebih gampang. Nah, ini kita petik dari sini 01 min 10 kalikanlah XY, karena XY ini yang akan dipetakan. Kita akan mencari bayangannya X aksen Y aksen. Dikalikan 0 kali X adalah 0, 1 kali Y adalah Y. Ya. Min 1 kali X min X, 0 kali Y adalah 0, maka dialah min X. Inilah bayangannya. Jadi bayangan X itu adalah X aksen yaitu Y, bayangan Y itu adalah Y aksen adalah min X. Dari sinilah kita akan berangkat mencari bayangan fungsi ini. Nah, ketika X aksen sama dengan Y, ya, X aksen sama dengan Y dimanipulasi, maka Y ini sama dengan X aksen. Kenapa demikian? Karena ini yang nanti akan menggantikan di fungsi ini. Ya. Kemudian Y aksen itu sama min X. Nah, Y sama min X. Dimanipulasi X sama dengan, ya, dikalikan min. Maka X sama dengan min Y aksen. Atas dasar Y dan X inilah dimasukkan ke dalam persamaan ini. Y sama dengan 2X tambah 4. Y sama dengan 2X tambah 4. Y-nya ganti dengan X aksen, jadilah ini. X-nya ganti dengan min Y aksen, dikalikan sehingga X aksen sama dengan min 2Y tambah 4. Atau saya katakan min 2Y, 4-nya pindah, jadilah X aksen kurang 4. Loh, untuk apa? Untuk apa ini? Untuk membalikan bahwa bayangan Y yang kita cari adalah Y sama dengan berapa. Nah, sehingga hilangkan min 2-nya ini, bawa ke sini akan menjadi Y aksen sama dengan X aksen kurang 4 dibagilah dengan min 2. Nah, ketika dibagi dengan min 2, maka X aksen dibagi min akan jadi min setengah X. Min 4 bagi min 2 adalah, ya, min 4 bagi 2 adalah 2 ya. Ini salah ya. Ini adalah plus 2. Sekali lagi ini adalah plus 2. Nih. Itu, ya. Nah, seperti itu pusatnya. Sekali lagi mohon maaf, ini tertulis min 2, harusnya lah plus 2 nih. Jadi bayangannya lah min setengah X tambah 2 karena min 4 bagi min 2 adalah plus 2. Nah, itu untuk pusat 0,0. Oke, saya cukupkan untuk pusatnya itu. Sekarang beralih kepada pusatnya A, B. Nah, bagaimanakah kalau seandainya, ya, kalau seandainya Anda ingin cara cepat, tapi perhitungan sama seperti tadi. Untuk kita rangkum rotasi berpusat di O, berdasarkan cara yang sama tadi dengan masukkan sudutnya akan kita temukan jawaban singkatnya. Misalnya ya, untuk pusat 0,0 apabila dia diputar 90 derajat, maka bayangannya adalah X aksen min Y, Y aksen lah X untuk yang 90 derajat. Dengan cara apa ini didapatkan? Dengan cara sama tadi ya, dengan masukkan sudutnya 90 derajat. Ini agar Anda lebih cepat. Maaf. Nah, berikutnya bagaimanakah kalau min 90? Nah, min 90 sudah kita tadi berdasarkan contoh tadi. Akan ketemulah dia Y, min X. Dengan cara yang sama akan ketemulah untuk 180 derajat adalah min X, min Y bayangannya. Ini bisa digunakan sebagai rangkuman. Tapi untuk diingat seperti tadi di depan bahwa yang sudutnya min 180 akan sama dengan 180. Jadi ketika ada pertanyaan berapakah bayangan dari ini diputar min 180 artinya berlawanan apa, searah jarum jam, maka dia inilah pakai. Terus yang 270 sama dengan min 90, yang min 270 akan sama dengan 90 derajat. Oke, mudah-mudahan jelas.
Lanjut kita pada pusat A, B dengan cara yang sama. Pusat A, B sebesar sudutnya A, B bergeser ini. Kita juga akan mencarinya berdasarkan tadi. Bentuknya lagi ini. X, Y dirotasi dengan pusat A, B sebesar alfa derajat. Maka bayanganlah X aksen, Y aksen. Pertanyaannya adalah bagaimanakah keadaan X aksen dan Y aksen? Kita akan menggunakan perumusan seperti ini sama tadi ya. Ini sama tadi, cuman di sini berubah. X-nya selalu dikurangi dengan A, Y-nya selalu dikurangi B. Ya. Yang pertama selalu ditambah A, yang kedua selalu tambah B. Cara mencarinya nanti sama dengan memasukkan sudut, sehingga ketemulah perumusan seperti ini. Nah, mari kita coba sama dengan tadi contoh tadi ya. Nah, garisnya sama, diputar 90 derajat berlawanan. Kalau berlawan berarti plus ya, positif ya. Sekarang pusatnya adalah 1,2. Nah, kita gunakan yang tadi ini. Kalau diteruskan akan seperti ini. Gantilah ini 90, 90, 90, 90. Maka penyelesaiannya adalah seperti ini. Cos 90 ingat 0, sin 90 1, sin 90 1, cos 90 1. Jadi ini 0, 1, 1, 0. Dikalikan jelas ini 0. Yang tinggal adalah ini 0. Yang tinggal adalah ini. Sehingga jadilah ini. Min Y kurang 2 tambah 1. X kurang 1 tambah 2. Tambahnya ini ya. Ingat yang tadi ya. Nah ini akan mendapatkan hasil bahwa X aksennya sama dengan ini. X aksen sama dengan min Y. Min kurung Y kurang 2 tambah 1 dimodifikasi terus akan ketemu adalah sampai akhirnya X aksen itu sama dengan min Y tambah 3, maka Y nya dipindah ke sini, ini pindah ke sini, Y sama dengan 3 kurang X aksen. Dengan cara yang sama Y aksen sama dengan ini, disederhanakan Y aksen dengan X tambah 1 sehingga X nya itu sama dengan Y aksen kurang 1. Apa yang didapat dari ini dimasukkanlah ke fungsi ini sama seperti tadi prosedurnya ya, sehingga menjadilah Y nya ganti dengan 3 kurang X aksen, X nya diganti dengan Y aksen kurang 1 sehingga jadilah seperti ini. Dioperasikan ketemulah 3 kurang X aksen sama dengan 2Y kurang 2 tambah 4. 2Y kurang 2 tambah 4, min 2 tambah 4 akan jadilah 2. Sehingga Y aksen 2 nya pindah ke sini. Sehingga 2Y aksen sama dengan 3 kurang X aksen kurang 2 atau 2Y aksen sama dengan 3 kurang 2 1 sehingga 1 kurang X aksen. Kembali seperti tadi. Soalnya Y kembalikan ke Y sehingga Y sama dengan ya setengah kali ini ya, sehingga dapatlah terakhir Y sama dengan setengah kurang X. Nah seperti itu, prosesnya sama, cuman bedanya pusatnya ya. Sama dengan tadi, kita rangkum ya biar tidak terlalu susah. Untuk pusat A, B maka akan didapatkan seperti ini. Untuk pusat A, B apabila dia besar sudutnya lah 90 derajat, artinya berlawanan adalah jarum jam, maka bayangannya lah min Y kurang B tambah A, selalu Y nya kurangi B, X nya dikurangi A. Yang pertama tambah A, yang kedua tambah B. Ini berdasarkan dari pusat 0,0 juga tadi, yang min Y, X. Oke. Dengan cara yang sama, yang min 90 adalah Y kurang B tambah A kali min X kurang A tambah B. Jadi mengacu juga yang pusatnya tadi ya. Kemudian yang 180 tadi kan waktu pusatnya 0,0 lah min X, min Y. Sehingga min X kurang A tambah A. X nya selalu dikurangi A. Bagian pertama tambah A seperti ini ya. Yang kedua min Y kurang B tambah B. Kalau disenangkan maka dia yang 180 adalah min X tambah 2A. Kenapa? Min kali min plus A tambah A 2A. Demikian juga ini. Ya, sama dengan tadi
Yang min 180 sama dengan 180. Yang 270 sama dengan min 90. Yang min 270 sama dengan 90. Sorry, ini terpotong ya. Oke, segitu dulu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jelas kalau sekali menontonnya, sekali menyimaknya pasti tidak mengerti ya. Terus dipahami terus. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dipahami. Untuk memahami tidak cukup sekali, perlu berulang kali, terutama pada contoh soal. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang dilatasi.